warahmatullahi wabarakatuh. Hai, how are you students? Bagaimana kabar anak-anak bunda? Coba bunda cek semangatnya dulu ya. Tepuk siang. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Alright, good students. Anyway, welcome back to English class. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. So, today, before we start our lesson today, please pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good job. Now, for today, we will continue our material on Unit 7. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di Unit 7. But we will have a different topic. Tapi dalam topik yang berbeda. So, what is the new topic? Apa topik baru kita? Coba, sebelum pembelajaran dimulai, first prepare your Grow with English book. Disiapkan buku bahasa Inggrisnya. Second, prepare your pencil. Disiapkan pensilnya. Third, yang ketiga, prepare your fresh mind. Disiapkan pikirannya yang jernih dan segar, oke? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Miss Rian mau bertanya dulu. Kira-kira bisa ditebak nanti topik yang akan kita pelajari hari ini apa? What do you usually do at your home? Jadi, apa yang biasa anak-anak lakukan di rumah saat pembelajaran di rumah ini? Yang kedua, what do you usually do at home? Jadi, apa aktivitas yang anak-anak bunda lakukan, biasanya lakukan di rumah selama pembelajaran online? Second, what do you never do in your home? Apa aktivitas yang anak-anak bunda tidak pernah lakukan selama pembelajaran online di rumah? Nah, what do you sometimes do? Apa yang kadang-kadang anak-anak bunda lakukan? Nah, kira-kira bisa ditebak? Yup, today we will learn about adverbs of time. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang keterangan waktu. There are 4 adverbs of time. Ada 4 keterangan waktu yang akan kita pelajari. First is always. Yang pertama selalu. Yang kedua yaitu yes, usually atau biasanya. Yang ketiga sometimes. Dan yang terakhir never atau tidak pernah. Okay, so to make you easier to understand this material, you can watch the video. Untuk membuat anak-anak bunda lebih mudah dalam mempelajari ini, simak video berikut ini. Welcome to English class. Are you ready? Let's get started. What will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? We have 4 things today. Kita punya 4 hal hari ini. Always, usually, sometimes, and never. Nah, jadi there are some adverbs of time in English. Ada beberapa keterangan waktu dalam bahasa Inggris. Contohnya, yang pertama, number 1 is always. Yang pertama itu selalu. Jadi, always artinya selalu. Selalu itu adalah hal yang selalu benar-benar dilakukan. Jadi tidak pernah tidak dilakukan, selalu. Nah, makanya di situ Miss Rian berikan centang 3. Kenapa? Karena memang selalu dilakukan, always do. Always artinya selalu. The example is I always wake up in the morning. Aku selalu bangun di pagi hari. Jadi wake up-nya selalu di pagi hari. Jadi tidak pernah tidak bangun di pagi hari. Ya, paham kan? Jadi sesuatu yang tidak pernah dilewatkan. Yang kedua, number 2 is usually. Usually ini kekuatannya lebih sedikit rendah daripada always. Mengapa? Usually means biasanya. Usually artinya biasanya. Jadi pernah sewaktu-waktu tidak dilakukan. Nah, tapi
sering dilakukan. Nah, paham belum? Contohnya, I usually sing. Aku biasanya menyanyi. Jadi, usually itu hal yang biasa kita lakukan. Biasa itu yang bagaimana, Bunda? Jadi, sering kita lakukan, namun tidak selalu. Ada kalanya kita tidak melakukan aktivitas tersebut. Maka dari itu, Miss Rian berikan centang 2 untuk usually. Number 3 is sometimes. Sometimes berarti kadang-kadang. Jadi kadang-kadang itu sesuatu yang lebih jarang daripada usually. Kenapa? Karena kadang-kadang kita melakukan suatu aktivitasnya. Jadi kadang kita lakukan, kadang kita tidak lakukan. Sesuatu yang belum pasti. Jadi kita misalnya melakukan suatu aktivitas tapi hanya pada waktu luang saja. Misalnya, example contohnya, I sometimes go fishing. Artinya, aku kadang-kadang memancing. Jadi, memancingnya dilakukan kadang-kadang saja jika ada waktu. Maka dari itu, Miss Rian memberikan centang 1 di sometimes karena lebih rendah daripada usually. The last one, yang terakhir, yaitu never. Never is the easiest form. Jadi, never ini adalah bentuk yang paling mudah. Mengapa? Nah, paling mudah diingat karena never artinya tidak pernah. Nah, paham kan? Kalau never artinya tidak pernah. Contoh, example, I never play basketball. Aku tidak pernah bermain basket. Jadi never ini memang tidak pernah kita lakukan. Maka Miss Rian berikan tanda strip karena memang tidak pernah dilakukan. Nah, supaya lebih mudah, mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Nadanya dengan lagu Lihat Kebunku. Seperti berikut ini. Always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah, always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah. Bisa? Dicoba satu kali lagi. Always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah, always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah. Good job! But attention, perhatian, untuk singular person like he or she, untuk benda yang tunggal seperti he atau she, kita harus memberikan s atau es setelah kata kerjanya. Contoh, Tigor always plays football every day. Tigor selalu plays, bermain football every day. Kenapa kita tambah s, Bunda? Karena memang Tigor itu he ya. Jadi singular, tunggal, maka kita tambah huruf s. Begitu juga dengan she. Lani usually goes shopping. Lani biasanya pergi shopping. Jadi kita tambahkan es. Alright, that's for our learning today. Itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, Miss Rian has a challenge for you. Bunda mempunyai tantangan untuk anak-anak Bunda. What is it? Speaking challenge, yaitu tantangan berbicara. Nah, bagaimana Bunda? So, please make a sentence from every adverb. Jadi, silahkan dibuat satu kalimat sederhana saja untuk masing-masing keterangan waktu. Seperti always 1, usually 1, sometimes 1, dan never 1. Contohnya, I always wake up in the morning. I usually help my mother. I sometimes go fishing. Yang terakhir, I never play football. Nah, setelah itu boleh kalian baca dan rekam suara atau video kalimat yang telah anak-anak Bunda buat.
Dan jangan lupa suara atau video dari kalimat yang telah anak-anak Bunda buat diupload di sini ya. Jadi cukup membuat satu kalimat saja untuk setiap keterangan waktu. That's all for our learning today. Thank you. Goodbye. Stay healthy my kids. Alhamdulillah, we have learned about 4 things. Jadi, kita sudah belajar tentang 4 hal tersebut. What are they? Apa saja? Always, usually, sometimes, and never. Ya, dicoba kita biar ingat, kita nyanyikan bersama ya. Always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah. Always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah. Oh, pasti sudah bisa ya di rumah. Good job. Now, as that's for our learning today. Itulah pembelajaran kita untuk kali ini. Tapi sebelumnya, Bunda ingin berkata jika Bunda sangat rindu dengan suara anak-anak Bunda. Nah, jadi untuk kali ini Miss Rian has a challenge for you. Miss Rian punya tantangan untuk anak-anak Bunda semua. What is that? Apa tantangannya? Yaitu speaking challenge. So your challenge is speaking challenge. Jadi tantangannya adalah tantangan berbicara. Bagaimana Bunda? Now, please write a sentence. Buat sebuah kalimat, masing-masing satu kalimat saja menggunakan kata always, usually, sometimes, dan never. Contoh, misalnya kalimat pertama, always, I always wake up in the morning. Kalimat kedua, usually, I usually go shopping. Yang ketiga, sometimes, I sometimes read a book. Aku kadang-kadang, ya sometimes kadang-kadang ya, aku kadang-kadang membaca buku. Yang keempat, I never go to a shop. Nah, misalnya, aku tidak pernah pergi ke toko. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, dibuat kalimat satu saja untuk masing-masing keterangan. Misalnya always satu, usually satu, sometimes satu, dan never satu. Nah, setelah itu anak-anak Bunda dibaca kalimatnya, lalu direkam dengan bentuk suara atau video. Jadi boleh dua ya mengirimkannya. Kalau sudah menulis tadi kalimatnya yang 4 itu, silahkan dibaca, direkam dengan audio atau perekam suara atau video. Dan jangan lupa audio atau videonya dikirimkan ke sini. Paham? Jadi intinya membuat kalimat, 4 kalimat lalu direkam. Nah, rekamannya diupload di web. Oke? Sudah paham? That's all for our learning today. Bunda akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk berpisah. Goodbye. 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 Oh iya, Bunda ada kelupaan sesuatu. Bunda percaya jika di teladan itu semua anak-anak Bunda itu hebat. Jadi jangan pernah takut untuk berbicara, apalagi speaking ya. Don't be afraid to speak. Tidak boleh takut untuk berbicara. Bunda sangat rindu dengan suara anak-anak Bunda. Jadi jangan lupa dikirimkan tugasnya di web. Oke? Paham? Nah, yang kedua Bunda juga berpesan, jika anak-anak Bunda semua sudah selesai misalnya bermain atau melakukan aktivitas, jangan lupa untuk mencuci tangan, to wash your hands ya. Oke, Bunda akhiri satu kali lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye student.